Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Rifani Nalfara Safi. Nah, sebelum kalian menonton video ini, pastikan dulu kalian like, komen, dan disitu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Jadi di video kali ini kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari Umi Heni Kristiana. Jadi beliau ini adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri 11 Maret, Solo. Nah, sekarang beliau bekerja sebagai guru SD di SDIT Al-Islam di Kudus. Beliau juga sempat menang lomba bercerita tentang nabi-nabi. Nah, di sini pas dengan momen Hari Santri. Hari ini Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020. Kita semua akan mendengarkan tausiah dari beliau tentang seorang pemuda dan 7 golongan. Gimana? Penasaran kan nonton videonya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya bisa berada di sini ingin menyampaikan sedikit materi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai manusia harus selalu mengabdikan diri kita, hidup kita hanya untuk Allah. Ada 7 golongan yang pada hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang mencintai Allah. 2 orang yang berkumpul karena mencintai Allah. Yang keempat adalah orang yang hatinya selalu tergantung pada masjid. Yang kelima, orang yang selalu mengingat Allah. Ketika dia dalam kesunyian, maka air matanya pun akan meneteskan karena mengingat Allah. Yang keenam adalah orang yang merahasiakan amalnya. Sampai-sampai atau seolah-olah tangan kanannya atau tangan kirinya tidak tahu bahwa tangan kanannya sudah melaksanakan amal. Dan yang terakhir adalah golongan ketujuh, ketika ada seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya, tapi dia mengatakan, aku tidak mau karena aku takut kepada Allah. Yang akan kita tekankan di sini adalah tentang pemuda tadi yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kelak di hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Dan jarak antara manusia dan matahari begitu sangat dekat. Sehingga apa yang kita rasakan? Panas yang luar biasa. Semua orang akan merasakan panas sampai sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat. Bahkan mungkin gak hanya sekujur tubuhnya, sampai ada yang membajiri tubuh mereka. Ada yang sampai di mata kaki, atau mungkin ada yang sampai menenggelamkan mereka. Kenapa? Karena tadi amal kejelekan yang dilakukan selama di dunia. Nah, salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah adalah pemuda yang tadi, yang hidupnya hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Nah, inilah pemuda yang kita harapkan di masa saat ini. Pemuda yang menjadi tumpuan bangsa dan negara. Yang saat ini ketika ada pemuda yang beribadah kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, maka inilah pemuda yang akan bisa kita jadikan tumpuan untuk memimpin negara ini. Terkadang pemuda pada masa zaman milenial ya, sering mementingkan hawa nafsunya sendiri.
bahkan tidak mempedulikan adab-adab kepada orang lain, tata krama, bahkan jauh dari nilai-nilai agama. Nah, marilah kita bersama-sama, mungkin kita di sini sebagai orang tua, sebagai kakak, kita arahkan, atau mungkin sebagai warga negara yang baik, kita arahkan para pemuda di negeri kita ini untuk bisa menjadi pemuda yang seperti tadi, ketika hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita arahkan, kita bimbing pemuda untuk bisa menjadi calon-calon pengganti pemimpin saat ini. Negara yang dipimpin oleh pemuda yang tunduk takut pada Allah, maka akan menjadikan negara itu negara yang makmur, negara yang sesuai diharapkan oleh Allah. Ya, mari kita bersama-sama untuk senantiasa berdoa dan tadi ya, membimbing, mengarahkan para pemuda negara ini untuk terus bisa menjadikan akhlak mereka sebagai akhlak yang terpuji dan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini. Semoga apa yang kita harapkan untuk mendapatkan pemuda yang baik dalam negeri ini bisa tercapai. Dan sesuai dengan momen ya, besok adalah hari santri, yaitu yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Selamat Hari Santri, selamat kepada para pemuda yang saat ini sedang belajar ilmu agama di pondok pesantren. Tapi tidak hanya para santri, tapi pemuda yang belajar tidak hanya di pondok, mari bersama-sama menjadikan akhlak kita semakin menjadi akhlak yang baik dan menjadikan negara kita negara yang diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekhilafan atau kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kesalahan dari saya pribadi, kalau ada kebenaran hanya dari Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana videonya? Bermanfaat sekali bukan bagi kita? Jadi kita juga harus menanamkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ke kehidupan sehari-hari kita. Bertepatan dengan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2020 dan yaitu hari ini, saya Rifani Nalfara Sofi, mahasiswi KKN UIN Wali Songo Semarang Angkatan 75 mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.